Kenapa kita harus istiqomah? Iya, buah dari ilmu itu amal, buah dari amal itu istiqomah. Maka disebutkan setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Tapi semua yang berilmu berpotensi rugi kecuali orang yang beramal. Yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas menjalankan amalnya. Orang yang menjalankan ikhlas amalnya juga masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah melanjutkan setiap amal-amalnya. Maka pentingnya istiqomah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan dengan iman. Ini pahala yang Allah siapkan untuk kita yang istiqomah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya apa? Mereka beriman kepada Allah. Artinya apa? Mereka yakin kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, dia beriman, dia beramal. Maka dalam Al-Quran kalimat iman dan amal gak bisa dipisahkan. Setelah kalimat iman pasti kalimat amal. Kenapa? Bukti iman itu amal. Orang beramal karena dia beriman. Maka saat dia beriman kemudian dia beramal, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, dia melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Apa yang akan dia dapatkan? Masya Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan ada malaikat yang turun membersamai kehidupan mereka. Alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Maka orang yang istiqomah hidupnya tegar di jalan Allah. Orang yang istiqomah hidupnya sikoh di jalan Allah. Orang yang istiqomah hidupnya kuat di jalan Allah. Dan itu yang dibutuhkan pasca Ramadan. Allah melatih kita dengan Ramadan agar setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang makin baik. Pertanyaannya, kalau dengan puluhan kali Ramadan Allah izinkan bertemu dengan kita, dan sekarang kita bertemu dengan bulan Syawal, kalau tidak ada peningkatan dalam hidup kita, butuh berapa kali lagi Ramadan yang Allah harus hadirkan dalam kehidupan kita? Maka Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Syawal, hari kemenangan. Kita menang setelah Ramadan. Pertanyaannya, what next after Ramadan? Istiqomah jawabannya. Lanjutkan kebiasaan baiknya. Orang yang istiqomah hidupnya kuat, hidupnya tegar. Bahkan lihat ujung ayatnya, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan apa? Surga yang Allah janjikan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana caranya agar kita istiqomah? Setidaknya ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar istiqomah pasca Ramadan. Yang pertama, tambahkan ilmunya. Seseorang akan punya semangat untuk beramal kalau dia tahu ilmunya. Maka setelah Ramadan, ayo lanjutkan datang ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, karena orang akan bahagia ketika dia punya ilmu. Apa kata Nabi dalam hadis? Barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dua-duanya, maka dengan ilmu. Maka ayo tambahkan ilmunya. Yang kedua, jika kita mau istiqomah, cari lingkungan baik yang bisa mendukung kebaikan kita. Cari teman yang baik, cari sahabat yang baik, cari circle yang baik yang bisa menguatkan kita. Diakui atau tidak, pengaruh teman itu sangat menentukan seperti apa kebaikan kita. Maka kata Nabi, kalau kamu ingin melihat kualitas agama seseorang, lihat bersama siapa dia dengan temannya. Maka penting untuk mencari teman yang baik. Mulai hari ini pilih-pilih dalam bersosmed, dengan siapa kita berteman, kita follow siapa, itu menjadi penting, akan menentukan kebaikan kita. Yang ketiga, sibukkan dengan ketaatan. Maka pelan-pelan
engkau akan meninggalkan kemaksiatan. Orang itu kenapa masih hobi berbuat maksiat? Karena sedikit sekali dia berbuat taat. Kalau dia menyibukkan dirinya dalam ketaatan, maka pelan-pelan dia akan lupa dengan kemaksiatan. Karena manusia punya dua potensi. Kadang kau taat, kadang kau maksiat. Kadang kau benar, kadang kau salah. Maka bagaimana timbangannya? Kalau engkau ingin menurunkan kesalahanmu, perbanyak kebaikanmu. Jika engkau ingin mengurangi kemaksiatanmu, maka tingkatkan ketaatanmu kepada Allah. Maka engkau akan menemukan nikmat daripada ketaatan itu. Yang keempat, pastikan tujuannya, luruskan niatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kita bukan tinggal di sini. Kita akan ke surga. Kita mau ke surga. Dan kita tahu, setidaknya manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan, 7 alam dikumpulkan, 8 alam ditimbangkan, 9 alam dihitungkan, 10 alam diberikan syafaat pertolongan, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, 12 alam ditentukan akhirat, surga dan nerakanya. Dunia bukan akhir. Ternyata ini masih etapa yang ketiga. Masih panjang perjalanan kita. Maka jangan terlena dengan dunia. Jangan habis waktu kita untuk nyiapin bahagia di dunia, tapi pastikan habiskan hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Hidup kita nggak lama, sebentar. Maka siapa orang yang paling cerdas dalam hidupnya adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Maka orang yang istiqomah tahu tujuannya, bukan di sini, tapi nanti di sana. Kalau kita tahu tujuannya, maka seberat apapun ujiannya, kita akan lalui itu dengan kekuatan kita. Ibaratnya seorang pendaki gunung, ketika dia tahu puncak adalah tujuannya, maka seberat apapun ujian dia ketika mendaki, dia akan lalui. Kenapa? Bukan ini. Maka apa sikapnya? Dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Ketika beramal, ikhlas. Ketika ada takdir, ridho. Dibolak-balik, itu sikapnya. Dan itu tercermin karena dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Tambahkan ilmunya. 2. Cari lingkungan yang baik. 3. Sibukkan dengan ketaatan. 4. Pastikan tujuan hidup kita. Dan yang kelima, agar kita istiqomah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membolak-balikan hati itu Allah. Yang merubah kehidupan kita itu adalah Allah. Maka setidaknya boleh diamalkan doa yang bisa kita baca agar kita diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang Nabi anjurkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Mudah-mudahan bulan Syawal ini serta bulan-bulan ke depan sampai 11 bulan ke depan, mudah-mudahan kita bisa mengisi dengan amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada akhirnya nanti Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan.